Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayat terakhir dari surah Al-Fatah, dan ayatnya cukup panjang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu para sahabat. Mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Rahama'u bainahum, namun berkasih sayang sesama mereka. Ini tidak seperti fenomena saat sekarang, terbalik. Sebagian kaum muslimin terhadap orang kafir begitu lembut, ya, sampai nunduk-nunduk. Tapi terhadap sesama muslimin justru bersikap keras, bahkan busung dada. Padahal dalam ayat ini tidak demikian. Terhadap orang kafir itu bersikap tegas, keras. Adapun terhadap sesama kaum muslimin berkasih sayang. Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu semua, termasuk ruku' dan sujud, termasuk bersikap tegas kepada orang kafir, termasuk juga berlemah lembut dengan sesama muslimin. Itu semua dilakukan dalam rangka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka tampak bekas sujud. Jadi orang yang mengerjakan salat, ruku', sujud itu akan tampak bercahaya wajahnya. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu adalah sifat-sifat mereka yang juga diungkapkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih. Adapun perumpamaan mereka di dalam kitab Injil itu seperti benih yang mengeluarkan tunas. Kemudian yang tadinya tunas tumbuh menjadi kuat, bahkan menjadi besar, tumbuh di atas batang yang kokoh. Yu'zibu zurra'. Yang tanaman seperti itu tentu menyenangkan hati para petani, para penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar. Keadaan mereka yang seperti itu, yang tadinya tunas, kemudian semakin kuat, semakin besar, semakin tumbuh. Itulah keadaan para sahabat yang tadinya dianggap lemah, yang tadinya minoritas, yang tadinya disakiti, diintimidasi. Tapi pada akhirnya mereka menjadi komunitas yang sangat kuat. Itu semua karena Allah hendak membuat jengkel orang-orang kafir. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menjanjikan kepada mereka, para sahabat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dijanjikan apa? Maghfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah.
Karena walau bagaimanapun sifat mereka yang terpuji tadi, pasti mereka juga memiliki kesalahan, memiliki dosa. Karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Makanya dijanjikan ampunan dari Allah atas kesalahan yang pernah mereka perbuat. Wa ajran azima, dan pahala yang besar, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu terjemahan dari surah Al-Fatih ayat yang ke-29, ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Fatih ini dengan menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena mereka adalah makhluk pilihan Allah, manusia-manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, generasi terbaik sepanjang zaman yang dicatat dengan tinta emas dalam Al-Quran, dan generasi terbaik sepanjang zaman ini mungkin tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang semisal mereka. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ayat ini menjelaskan beberapa sifat yang tentunya perlu untuk kita renungkan bersama. Sifat-sifat yang sangat penting untuk direnungkan, diambil hikmahnya, diambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang kita sudah sebutkan kemarin adalah asyidda'u 'alal kuffar. Ya, keras terhadap orang-orang kafir. Jadi kekerasannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu terhadap orang-orang kafir. Ya, bukan terhadap sesama muslimin. Kerasnya itu terhadap orang-orang kafir. Tapi jangan dipahami berarti mereka selalu mengobarkan api permusuhan dan peperangan. Tidak sama sekali. Bukan itu maksudnya. Iya. Kalau gitu Rasulullah dan para sahabat selalu ngajak perang dengan orang-orang kafir. Tidak. Jihad, perang itu alternatif terakhir. Setelah melalui banyak tahapan dakwah. Nah, terus yang dimaksud asyidda wal kufar apa? Maksudnya adalah mereka keras dalam memperjuangkan dan mempertahankan al-haq. Ya, itu tujuannya, menyampaikan kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, annahum asyidda wal kufar ay jaduna wa mujtahiduna fi adawatihim. Artinya mereka begitu serius dan bersungguh-sungguh dalam memusuhi orang-orang kafir. Wasa'una fi dzalika bi ghayati juhdihim. Mereka mencurahkan segenap tenaga di dalam memusuhi orang-orang kafir. Ya. Jadi yang terlihat dari mereka itu hanyalah sikap keras dan tegas. Makanya musuh-musuh mereka, orang-orang kafir, baik dari golongan ahli kitab maupun musyrikin, itu takluk. Ya, orang-orang kafir di masa itu tidak bisa menguasai kaum muslimin. Ya, tidak seperti keadaan sekarang yang sebagian orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Tidak lain karena kelemahan mereka dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Adapun sifat yang kedua, ruhama'u bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Ini sifat yang kedua, saling menyayangi, saling mengasihi. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kehidupan kaum muslimin saat itu bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid, atau bagaikan satu bangunan yang kokoh yang saling menopang satu dengan lainnya.
Iya. Kalau satu tubuh berarti merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh lainnya, kan gitu. Iya. Cantengan ada di ujung ibu kaki, ya jempol, tapi dampaknya dirasakan sampai ke tubuh, rasa demam, nggak nyaman. Ay mutahabuna, mutarahimuna, muta'atifuna kal jasadil wahid. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, ruhama'u bainahum, artinya mereka saling menyayangi, saling mengasihi, saling bersikap lemah lembut kepada sesama mereka, sesama muslimin, bagaikan satu tubuh. Yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mereka menyayangi saudaranya seperti halnya menyayangi diri sendiri. Mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kalau dia senang dapat hidayah, dia menginginkan orang lain pun dapat hidayah di atas tauhid dan sunnah. Ya, kalau dia senang disembuhkan oleh Allah dari penyakit, dia pun senang kalau melihat saudaranya yang sakit menjadi sembuh. Dia senang kalau mendapatkan limpahan nikmat, rizki yang berlimpah. Dia pun mengharapkan hal itu untuk saudaranya. Terus seperti itu. Ya. Hadhihi muamalatuhum ma'al khalq. Seperti inilah interaksi mereka terhadap sesama umat Islam. Sama seperti yang Allah sebutkan misalnya di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Lihat. Orang Ansar, penduduk Madinah yang menyambut kedatangan saudara mereka kaum muslimin yang hijrah dari Mekah. Apa kata Allah? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cintai. Mereka mencintai para muhajirin itu padahal nggak kenal. Iya, bukan juga kerabat. Jauh Mekah Madinah. Mereka mencintai karena keimanan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai saudaranya yang hijrah itu karena Allah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar berupa kebaikan dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hijrah, itu bukan karena mengharap sesuatu dari mereka balas budi, tidak. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka sebetulnya bukan dalam keadaan lapang-lapang saja. Mereka sendiri bahkan dalam kondisi kesusahan, kesulitan, tapi tidak menghalangi mereka untuk membantu saudara-saudaranya yang hijrah tersebut. Nah, ini diantara sifat orang-orang Ansar yang membuat mereka unggul. Ya, terbedakan dari golongan lainnya. Sikap apa? Ithar. Ithar ini istilah. Yu'thiruna ala anfusihim. Ithar. Apa itu ithar? Lebih mengutamakan orang lain. Ya, dalam hal tertentu. Tidak egois. Mengutamakan apa yang disukai untuk jiwanya, apapun itu, apakah berupa harta atau yang lainnya, dia berikan kepada saudaranya terlebih dahulu. Ya, bahkan dalam kondisi sulit pun mereka tetap lebih mengutamakan saudaranya, lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri.
Itu namanya itsar. Yang tentunya jamaah rahimakumullah, sikap seperti ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang hatinya bersih. Cintaan mereka kepada saudaranya itu karena Allah. Sehingga seperti itu sikap mereka. Pernah ada yang bertanya, ya, apa sih zuhud itu? Dijawab, zuhud adalah kalau kamu mendapatkan makanan, ya, kita dapat makanan, kita bersyukur. Kalau nggak dapat, ya kita bersabar. Itulah zuhud. Itukah zuhud menurut kalian? Adapun menurut kami, zuhud adalah kalau tidak mendapatkan makanan tetap bersyukur kepada Allah, ya. Dan kalau tidak mendapatkan makanan tetap kalau mendapatkan makanan tetap mengutamakan orang lain. Ya, lihat bedanya. Itu zuhud menurut para sahabat. Kalau tidak dapat makanan tetap bersyukur kepada Allah. Kalau dapat makanan, dia akan mengutamakan orang lain daripada dirinya. Itu zuhud. Seperti inilah keadaan kaum Ansar. Bahkan dalam kondisi sulit pun, mereka masih mengutamakan orang lain. Nih, ini kan luar biasa. Dan mereka bisa sampai tingkat seperti itu ya karena mereka murid langsung dari manusia terbaik, guru terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar, gurunya aja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki akhlak yang agung. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu gurunya, makanya wajar kalau melahirkan murid-murid yang seperti ini. Ya, ada dua kisah yang masyhur terkait dengan ayat ini. Pertama adalah kisah Sa'ad bin Rabi' bersama Abdurrahman bin Auf. Ini dua orang sahabat. Ya, Sa'ad bin Rabi' orang Ansar, Abdurrahman bin Auf orang Mekah, hijrah ke Madinah. Apa kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf? Inni min aktsaril ansari malan. Saya termasuk orang Ansar yang banyak hartanya. Ini bukan karena kesombongan. Maksudnya kalau kamu ada perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Ngomong aja. Silakan ambil setengah dari harta saya. Tuh. Jadi kamu gak usah takut. Kalau kamu ambil setengah harta saya nggak akan jatuh miskin. Itu satu. Terkait dengan harta. Kita pernah nggak dapat tawaran kayak gini? Ya. Kemudian dia bilang lagi, saya punya istri. Dan istri saya juga lebih dari satu. Karena memang kebanyakan mereka yang mampu di masa itu, ya poligami. Terus dia bilang apa? Silakan pilih salah satu dari istri saya. Saya akan ceraikan. Supaya kamu bisa nikahi nanti setelah habis masa iddahnya. Ditawarin istri coba. Ini Sa'ad bin Rabi' kenapa menawarkan seperti itu? Ya karena dia tahu Abdurrahman bin Auf ini sebelumnya adalah saudagar kaya raya di Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah jadi orang yang miskin mendadak. Ya. Nggak punya harta apapun. Kan orang-orang Mekah ma'isyahnya mengandalkan perdagangan. Sedangkan Madinah kebanyakannya mengandalkan pertanian. Beda keahlian. Nah, maka wajar kalau kemudian Abdurrahman bin Auf mendadak miskin. Itu tahu Sa'ad bin Rabi'. Makanya ditawarkan dua. Kamu mau harta saya separuhnya ambil. Ya.
Kamu mau istri, silakan pilih. Kan boleh nazar, ya nanti pilih. Nanti saya akan ceraikan. Setelah habis masa iddahnya kamu nikahkan. Masya Allah. Apakah diterima tawaran seperti ini oleh Abdurrahman bin Auf? Ternyata tidak. Beliau tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, nggak aji mumpung. Coba kalau kita dapat tawaran seperti ini, wah Masya Allah ya antum. Memang antum ini dikirim oleh Allah buat ngebantu anak. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf justru hanya minta, coba tunjukkan kepada saya di mana di sini kalau ada pasar. Lokasi pasar ada di mana ya? Supaya saya bisa jualan. Saya mau dagang, karena memang itu keahliannya. Ya sudah, ditunjukkanlah dia berdagang, dan setelah mendapatkan keuntungan, baru dia nikahi wanita. Iya, dari laki-laki, dari wanita Ansar, bukan istrinya Sa'ad, ya, bin Rabi' tadi. Seperti itu. Coba bandingkan dengan kondisi kita di zaman sekarang. Nggak ada yang bisa sampai seperti ini. Ya. Karena lihat aja itu, Sa'ad bin Rabi, dia menawarkan bukan sebagian hartanya, tapi setengah dari hartanya. Bukan cuma harta yang dia tawarkan, tapi juga istrinya sendiri rela dia akan berikan. Dan ini betul-betul pernah terjadi di zaman itu. Nyata ini. Ya, di kehidupan zaman emas, generasi terbaik sepanjang zaman, itu para sahabat. Yang kalau mungkin riwayatnya ini nggak sahih, kita nggak akan percaya. Kita akan bilang ini dongeng doang ini, adanya di negeri dongeng cerita seperti ini. Enggak, ini sanadnya sahih. Kisahnya ini benar-benar ada, pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya, kamu jangan heran karena dibandingkannya dengan zaman sekarang. Dan kamu jangan heran kenapa mereka bisa seperti itu akhlaknya. Karena gurunya mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh apa yang Allah sebut di ayat ini, ruhama'u bainahum, bahkan yu'thiruna ala anfusihim, mereka melakukan ithar. Contoh yang kedua, kisahnya Abu Talhah. Ya, ketika ada yang datang ke Nabi SAW, ketika itu ada yang datang ke Rasulullah mengadukan kesulitan, ya, untuk mendapatkan makanan. Akhirnya Nabi tanya, iya, ini ada orang minta-minta lapar, minta makan. Dia tanya ke istri-istrinya, ternyata jawaban semua istri Nabi sama. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi ma indana illa ma. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kita nggak punya apa-apa selain air. Masya Allah. Waktu itu, ya, Nabi lagi nggak ada makanan, ya, sehingga nggak bisa Nabi menjamu tamu. Nggak boleh dipaksakan juga. Ya, kalau nggak ada gimana lagi? Akhirnya Nabi menawarkan kepada para sahabatnya. Tuh, Rasulullah kalau nggak bisa bantu, dia tawarkan ke para sahabatnya. Man yudhifu hadzal lailah? Yarhamuhumullah. Siapa yang bisa menjamu orang ini nanti malam? Ya, niscaya Allah akan merahmatinya. Wah, ini termotivasilah para sahabat. Ini ada amalan yang Nabi pastikan dapat rahmat Allah. Siapa yang bersedia menjamu ini orang? Akhirnya Abu Talhah yang menerima tawaran tersebut. Apakah karena Abu Talhah lapang, kaya raya, banyak makanan? Tidak. Dia menerima aja walaupun dia nggak tahu di rumah ada makanan apa enggak.
Ya, begitu sampai di rumah, Abu Talha tanya ke istri, ada makanan nggak? Ternyata ada, tapi buat anak-anak kita. Iya, buat Abu Talha sama istrinya aja nggak dapat, sisa buat anak-anak saja. Ya sudah, Abu Talha memerintahkan supaya kamu main saja deh sama anak-anak. Ya, sampai mereka kecapean terus tidur. Makanan yang buat anak-anak untuk tamu ini aja. Itu kata Abu Talha. Akhirnya apa? Eh, di samping itu juga Abu Talha menyuruh istrinya untuk pura-pura memperbaiki lampu, ya, yang ada di ruang makan, terus dimatikan, ya, supaya gelap. Karena kalau terang nanti kelihatan makanannya, supaya gelap. Lihat, ya, apakah sang istri protes sama suaminya? Istrinya pun Masya Allah, solehah, nggak protes sama sekali. Karena sifat wanita solehah selalu menaati titah sang suami, selama itu bukan melanggar syariat. Istrinya nggak bilang, kamu ini gimana? Kok bawa tamu nggak bilang-bilang? Iya, enggak. Kamu ini gimana? Kok bawa tamu ke rumah sementara kita sendiri nggak punya makanan? Aku pun belum makan, Mas, gitu ya. Malah bawa tamu. Enggak. Tidak seperti itu istrinya Abu Talha. Sama sekali istrinya Abu Talha nggak protes, nggak ngomel. Dia jalankan saja apa yang diperintah oleh suaminya. Akhirnya betul dia pura-pura memperbaiki lampu, terus dimatikan. Tujuannya apa? Karena tadi makanan tersedia hanya untuk satu orang. Kalau dihidangkan, sementara tuan rumahnya nggak makan, ini kan si tamu akan merasa nggak enak, nggak nyaman. Iya. Supaya nyaman tamunya, lahap makannya, ya sudah dihidangkan dalam kondisi gelap. Dan tuan rumahnya sebetulnya hanya megang piring. Iya. Seolah-olah ikut makan di situ. Seolah-olah. Subhanallah. Itulah yang kata Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, tuan rumah yaitu Abu Talhah yang hakikatnya dalam keadaan susah masih tetap mengutamakan orang lain. Ya. Kemudian sudah di pagi harinya ternyata dia diam saja, nggak ceritain ke orang-orang karena mereka melakukan ikhlas karena Allah. Iya, apalagi difoto kemudian nge-share, ya, apa yang telah mereka lakukan terhadap tamunya itu, nggak ada yang tahu. Ternyata Allah lah yang mengabarkan kepada nabinya apa yang dilakukan oleh Abu Talha semalam terhadap tamunya itu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika bertemu Abu Talha, dia ceritakan, Ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma laylah. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua semalam. Bagaimana kalian menjamu tamu itu semalam? Allah takjub. Ya. Nah, ini. Jadi seperti Allah sebutkan, sifatnya para sahabat sesuai, tidak berlebih-lebihan. Memang begitu adanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Contoh lain pernah juga terjadi dalam suatu peperangan ketika ada orang yang sedang sekarat, ya, butuh minum. Datanglah orang yang membawakan air. Cuma terbatas airnya.
Iya. Ini yang kondisi butuh minum bukan satu orang, ada beberapa orang. Ya habisnya perang kan melelahkan, letih, apalagi kondisinya sekarang terluka. Bahkan lukanya itu mengantarkan pada kematiannya, sekarat. Ketika minuman sudah didekatkan ke orang pertama, ya dia pegang, ternyata dia dengar orang di sebelahnya juga minta air. Ya, dia merasakan kehausan seperti yang dirasakan oleh dirinya. Ya. Sahabat pertama yang hampir meninggal tadi mengisyaratkan supaya air ini dikasih ke sebelah aja, ke temannya yang kedua. Ya sudah, dibawakan air itu ke sahabat yang kedua. Begitu sampai didekatkan kepadanya air oleh sahabat yang kedua, terdengar di sebelahnya ada sahabat yang ketiga yang juga minta air. Orang yang kedua ini, sahabat yang kedua ini mengisyaratkan agar diberikan kepada sahabat yang ketiga yang membutuhkan air, dikasih isyarat. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya meninggal tanpa ada yang minum satupun dari mereka. Karena apa tadi? Itsar, lebih mendahulukan orang. Subhanallah. Nah itulah yang disebut dengan itsar. Di saat-saat genting pun masih bisa itsar, mendahulukan orang lain. Karena memang jamaah rahmatullah, persahabatan itu memang baru teruji kapan? Di saat kondisi sulit. Antum kalau kondisi sulit baru terlihat mana yang betul-betul sahabat. Kalau antum lagi lapang, lagi banyak rezeki, wah itu banyak yang mengerumuni, banyak yang mendekat. Tapi ketika antum jatuh pailit, penuh kesulitan, mana itu kemarin? Ngilang semua. Yang masih setia bersama antum, itulah sahabat sejati. Ya. Nah, inilah sifat yang kedua yang Allah sebutkan, ruhama'u bainahum. Selanjutnya, wa amma mu'amalatuhum ma'al khaliq fa innaka tarahum ruk'an sujjada. Ai wasfuhum kathratas salah allati ajallu arkaniha ar-ruku' was-sujud. Kalau tadi muamalah mereka dengan manusia, sekarang muamalah mereka dengan Allah. Iya, dengan Sang Khaliq. Tarahum ruk'an sujjada. Kamu menyaksikan mereka ruku' dan sujud. Dua rukun salat yang disebut ruku' dan sujud. Ini pujian Allah kepada mereka yang ketiga berarti. Yang pertama asyidda 'alal kufar, yang kedua ruhama bainahum, yang ketiga tarahum ruk'an sujjada. Allah sifati mereka sebagai orang-orang yang banyak sholat. Mereka ruku' dan sujud. Kenapa disebutkan rukun dan sujud saja? Karena inilah rukun salat yang terbesar. Ya, rukun salat yang terbesar itu kan rukun dan sujud. Inti dari ibadah ada di situ. Kan ibadah adalah at-tazallul wal khudu', merendah dan menghinakan diri. Nah, itu rukun dan sujud ada padanya. Menggambarkan totalitas ketundukan dan penghinaan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga syariat yang lainnya, setiap ibadah yang disyariatkan itu mengandung rukuk dan sujud, walaupun tidak ada praktek fisik dengan meletakkan kening di tanah. Ya. Ya. Artinya apa? Setiap ibadah yang kita lakukan itu menunjukkan apa? Ketundukan kita kepada Allah. Ya. Nah ini sifat para sahabat. Orang-orang yang selalu menjaga sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya. Karena memang demikian. Ya, ilmu sejati yang bermanfaat itu melahirkan semangat ibadah. Yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Nah,
Yabtaghuna bitilka ibadah fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengamalkan hal-hal positif tadi, kebaikan-kebaikan tadi, termasuk ruku dan sujud, itu karena mencari keridhaan Allah, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Itu maksud dan tujuan mereka, meraih keridhaan Allah. Dan meraih keridhaan Allah ini tujuan tertinggi dan teragung, ya. Bahkan meraih keridhaan Allah merupakan tujuannya ahli surga. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang agung kalau dapat ridha Allah. Iya. Jelas? Jadi enggak ada yang lebih mulia dan lebih besar daripada keridhaan Allah. Ya, jadi keridhaan Allah ini adalah impian yang sangat mulia. Nah, itu yang mereka cari. Disebutkan oleh Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li ahlil jannah, ya ahlil jannah. Allah pernah berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, dipanggil oleh Allah. Labbaik Rabbana wa sa'daik. Itu jawaban kalau dipanggil. Labbaik. Ya. Kami memenuhi panggilanmu. Wa sa'daik. Dan kami menaatimu ya Rabb. Apa kata Allah? Hal radiyatum. Apakah kalian ridha? Apa jawab mereka? Wa ma lana la narda ya Rabbana. Kenapa kami tidak ridha? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Terus kata Allah, ala u'tikum afdhala min dzalik. Maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik? Ya. Apa yang lebih baik? Uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku. Aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Ini hadis Bukhari Muslim. Allah mengatakan bahwa keridhaannya, meraih keridhaan Allah itu melebihi dari apa yang telah dirasakan oleh ahli surga dari berbagai jenis kenikmatan. Ya, karena di sini dikatakan apa? Ala u'tikum afdhala min dzalik. Ya, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari semua kenikmatan yang sudah kalian rasakan? Apa itu ya Rabb? Uhilla alaikum ridwani. Kalian mendapatkan keridhaanku. Aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku sehingga aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Nah, ini dalil. Jadi mencari keridhaan Allah itu adalah poros kehidupan para nabi dan orang-orang saleh. Ya. Misalnya Nabi Musa alaihi salam, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera padamu ya Rabb agar engkau ridha. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah dengan banyak beramal. Karena apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Doanya yang juga disyariatkan untuk kita. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Apa kelanjutannya? Wa an a'mala salihan tardahu. Itu wa an a'mala salihan tardahu. Ini disebutkan di surat An-Naml ayat 19. Wahai Rabbku, berilah aku ilham ya, untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua ibu bapakku. Ya, berilah aku ilham untuk dapat mengerjakan amal saleh. Apa? Tardahu, yang telah Kau ridhai. Jadi ingin mendapat keridhaan dari Allah dengan berbagai ketaatan, amal saleh dan kebajikan. Ya, begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika
putra beliau Ibrahim meninggal dan beliau menangis. Sampai ada yang tanya, kau menangis ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Iya, mata menangis, wa yahzanul qalb, hati bersedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kami tidaklah mengucapkan kalimat kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Nah, itu. Jadi ini tujuan tertinggi, ya, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa. As'aluka minal amali ma tarda. Itu doa Nabi. Aku memohon kepadamu ya Rabb dari amalan yang kau ridhai. Tunjukkan padaku amalan-amalan yang kalau aku kerjakan menjadi sebab keridhaanmu. Wardina warda anna. Jadikanlah kami menerima dan ridhailah kami. Alhamdulillah hatta tarda. Segala puji bagimu hingga engkau ridha. Ini dalil-dalil, ya, bahwa meraih keridhaan Allah itu adalah tujuan tertinggi, ya. Nah, baik, sampai sini dulu, sampai pada kata yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Adapun kelanjutannya simahum fi wujuhihim min athari sujud dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.